Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak saudara membaca firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang keempat dan yang kelima. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalimat 4, kalimat yang berisi larangan. Larangannya adalah dilarang orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Lalu di bagian akhir dikatakan, harus juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dan ayat yang kelima, ajakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pepatah mengatakan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Nah, padahal ayat yang kelima berkata, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Bagaimana saudara tahu pikiran Kristus? Bagaimana saudara tahu perasaan Kristus? Tentu saja dari apa yang dia lakukan, dari bagaimana dia bersikap terhadap setiap situasi yang dia hadapi. Contohnya saja ketika dia melihat seorang ibu yang menggotong anak tunggalnya yang baru saja meninggal. Maka Yesus melihatnya dengan penuh belas kasihan. Lalu Yesus menolong orang itu, menghidupkan anaknya kembali, sehingga sukacita ibu itu kembali. Apa maknanya? Perasaan Kristus adalah perasaan yang sedemikian lembut, dan yang dia pikirkan yaitu bagaimana menjadi berkat, bagaimana menolong orang lain. Kalau saudara ingin mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus, belajarlah dari apa yang dia lakukan. Maka saudara akan memahami jalan pikirannya dan perasaannya. Ketika dia meregang nyawa di kayu salib, apa yang dia katakan? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka saudara mengerti, di dalam perasaannya selalu ada perasaan yang berbelas kasihan. Bahkan dia kasihan kepada orang yang membunuh dia. Dalam pikirannya selalu berbicara tentang keselamatan. Bagaimana orang lain dapat diselamatkan. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada saudara, yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus, yang pertama adalah kerendahan hati. Dia begitu rendah hati, sehingga sekalipun dia sejajar dengan Allah, di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dia tidak menganggap sebagai kesetaraan itu untuk dia pertahankan. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Pikiran dan perasaan Kristus rendah hati demi menyelamatkan orang lain. Pikiran dan perasaan Kristus rendah hati demi terlaksananya rencana besar Bapa, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang kedua, pikiran dan perasaan Kristus adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Di Taman Getsemane, dia dalam titik terendah sebagai manusia, karena dia merasakan penderitaan yang luar biasa dan ketakutan yang teramat sangat. Tetapi sekalipun ada rasa ingin menyerah, dia tetap maju melangkah. Dan dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di surga. Kenapa? Karena dia ingin bersepakat dengan Bapa di surga untuk menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya dia harus menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Ingat, pikiran perasaan Kristus yang pertama, penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, selalu memikirkan kebaikan bagi orang lain. Yang ketiga,
mengosongkan diri. Dia Allah yang berkuasa, seakan-akan tidak berkuasa, dan dia rela menanggalkan semua kuasanya itu, lalu diposisikan menjadi orang yang sangat menderita. Dia bisa saja menahan, bahkan membalas setiap pukulan itu, tapi dia mengosongkan diri, seolah-olah dia tidak punya kuasa, bahkan untuk menahan cibiran dan diludahi orang lain. Semuanya dia biarkan, ditampar. Begitu juga dan disalibkan. Semua itu sebagai Allah dia bisa hindarkan. Tapi dia rela mengosongkan diri demi sebuah rencana penyelamatan bagi manusia. Dia rela merendahkan hatinya. Dia rela menanggalkan semua kepentingannya dan mengutamakan kepentingan kita semua. Dia rela mengosongkan dirinya, sekalipun harus menderita. Dan dia rela mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia meninggalkan tahta di surga dan tinggal bersama dengan manusia di dunia ini. Dia rela melakukan itu semuanya. Sekali lagi, demi cintanya kepada kita, demi ketaatannya kepada Bapa. Ingat, dalam Filipi 2 ayat 5 tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Sekiranya kita semuanya terus belajar memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus Kristus, maka pemberitaan Injil akan menjadi jauh lebih mudah dan kedatangannya yang kedua kali akan jauh lebih cepat. Mari terus melatih diri, memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.